Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alnia Tiara Oktaviani dari Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 1503621015. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang media pembelajaran yang mengenai presentasi, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Oke, di sini kita bisa lihat yang sudah saya jelaskan, yaitu media pembelajaran presentasi dengan saya sendiri, Alnia Tiara Oktaviani. Selanjutnya ada yang pertama di sini. Sebelumnya di sini kita akan membahas tentang mata kuliah atau mata pelajaran tentang ilmu bahan material konstruksi bangunan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jenis struktur atau alat material. Baik, yang pertama ada jenis struktur, yang dimana jenis struktur ini, selanjutnya apa kalian tahu atau teman-teman tahu apa sih itu struktur? Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu struktur merupakan fondasi yang sangat penting yang dimaksudkan untuk menjadi dasar konstruksi sebuah bangunan. Yang menjadi konstruksi sebuah bangunan, yang dimana dimulai dari sebuah pondasi, seluf, dinding, kolom, ring, kuda-kuda hingga atap. Nah, pada demikian istilah struktur ini juga mengacu pada yang dirancang atau dibangun oleh bangunan dari berbagai bagian yang saling berhubungan atau di lokasi tetap pada tanah. Nah, kita bisa lanjutkan. Selanjutnya ada di sini jenis struktur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada atas bangunan, yang kedua ada bawah bangunan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu atas bangunan atau superstruktur. Yang dimana atas bangunan ini merupakan seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah. Nah, apa sih itu? Apa saja sih untuk atas bangunan, konstruksi bangunan ini? Baik, yang pertama di sini ada kolom. Yang kedua yaitu ada plat lantai. Yang ketiga ada balok. Yang keempat ada tangga. Dan yang kelima ada atap. Yang dimana kita bisa lihat di slide selanjutnya, yaitu yang kedua ada bawah bangunan atau lower structure, yang dimana bawah bangunan ini merupakan seluruh bagian struktur gedung atau rumah atau bangunan lain yang berada di bawah muka tanah. Kita bisa lihat apa saja sih yaitu bawah struktur bangunan ini. Di sini terdapat kita bisa ambil contoh 4. Yang pertama ada pondasi, yang kedua ada galian tanah, yang ketiga ada konstruksi basement, dan yang keempat ada seluf. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan tentang bahan material. Baik, apa sih yang teman-teman tahu tentang bahan material konstruksi bangunan itu? Baik, di sini kita bisa lihat merupakan bahan material ini yang sangat diperlukan oleh sebuah bangunan gedung maupun rumah. Nah, di sini bahan material itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan material alami, dan yang kedua ada bahan material pabrik. Kita bisa lihat bahwa bahan material alami ini yaitu material yang sedikit mendapatkan campur tangan oleh pabrik. Dan sedangkan bahan bangunan pabrik ini merupakan yang kebanyakan atau yang diolah oleh dalam pabrik tersebut. Kita bisa lihat di sini apa saja atau macam-macam apa saja sih bahan material yang teman-teman ketahui. Kita bisa ambil contoh, di sini ada 4 bahan material, yaitu ada 2 bahan material bangunan alami dan 2 bahan material pabrik. Di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu terdapat gambar pasir. Ini merupakan bahan material alami, dan yang kedua ada gambar batu bata. Batu bata ini juga merupakan bahan material alami, dan di sini ketiga dan 4 yaitu bahan material pabrik. Yang dimana bahan material pabrik ini yang pertama ada semen, dan yang kedua ada paku.
dilanjutkan oleh alat material. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang alat material itu? Nah, di sini saya akan bahas tentang apa itu alat material. Di sebuah konstruksi atau di sebuah pembangunan, alat material itu sangat penting untuk diperlukan, apalagi pada konstruksi bangunan beserta dengan struktur ataupun bahan material yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang alat material itu? Nah, alat material bangunan yang ada saat ini merupakan alami perkembangan zaman ya. Nah, sehingga perkembangan zaman ini semakin canggih dan modern. Nah, tentunya keberadaan alat-alat bangunan ini atau alat material ini akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat Indonesia serta dunia. Nah, yang dibutuhkan bagi Anda ketika ingin memperbaiki sesuatu dengan cara mudah tanpa perlu memanggil orang lain atau tukang, kita bisa menyediakan nih alat material ini atau alat bangunan ini di rumah masing-masing. Jadi alat material ini tidak perlu atau tidak tergantung pada konstruksi gedung saja, melainkan kita bisa menyediakan di rumah juga jika sewaktu-waktu kita membutuhkan alat material tersebut. Baik, di sini saya akan menyediakan gambar alat bangunan yang perlu. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada terdapat contoh alat bahan material yang kita dapat sediakan di rumah dan mudah untuk kita sediakan. Yang pertama di sini kita bisa lihat gambar pertama, yaitu ada bor. Ini merupakan bor yang merupakan bahan alat material yang sangat efektif jika kita sewaktu-waktu membutuhkan alat tersebut. Dan yang kedua ada tang, dan yang ketiga kita bisa lihat di sini merupakan ada gambar gergaji, dan yang keempat di sini merupakan ada gambar obeng. Baik. Jadi apa teman-teman sudah mengerti tentang apa itu ilmu bahan bangunan atau ilmu bahan konstruksi bangunan beserta jenis struktur alat material tersebut serta bahan bangunan alami maupun pabrik. Jadi untuk presentasi atau penjelasan saya yang sudah saya paparkan tadi, sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.